Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 1, subtema 1 PB1, indahnya kebersamaan. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ibu ulang kembali, gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas, gagasan tambahan yang berfungsi memperjelas gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pendukung adalah gagasan penjelas, ya, yang merupakan gagasan tambahan yang berfungsi memperjelas gagasan pokok. Nah, coba kalian lihat di buku tema 4A halaman 6. Di situ ada satu paragraf. Kita akan menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Ibu bacakan dulu ya. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Itu dalam satu paragraf ada 3 kalimat. Kita akan menentukan mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Pada paragraf yang ibu bacakan tadi, itu gagasan pokoknya adalah hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Sedangkan kedua kalimat itu selebihnya itu merupakan gagasan pendukung. Dan bagaimana Bu cara menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Caranya kalian harus membaca paragraf tersebut dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Nanti kalian akan menemukan apa sih kalimat utama dari atau gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, untuk kalian lebih memahami, kalian boleh coba latihan di halaman 6, ya, di bawahnya yang contoh yang ibu bacakan tadi, itu kalian bisa kerjakan. Baik, untuk yang pelajaran yang kedua, kita akan belajar IPA tentang bunyi. Ya, apa itu bunyi? Pengertian bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, mendengar kicauan burung, mendengar alat musik, berarti kita mendengar suatu bunyi, ya. Nah, dalam bunyi itu ada tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi itu tergantung pada 3. Yang pertama frekuensi, yang kedua amplitudo, yang ketiga resonansi. Apa itu frekuensi, amplitudo, atau resonansi? Nah, kita bahas satu persatu. Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi. Biasanya frekuensi ini ditentukan itu oleh banyaknya getaran bunyi, atau dalam satuannya itu hertz, ya. Nah, bunyi menurut frekuensinya itu dibagi menjadi 3. Bunyi menurut frekuensinya itu dibagi menjadi 3. Pertama, bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi yang memiliki frekuensi 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 getaran per detik. Nah, bunyi ini manusia tidak bisa mendengar karena saking rendahnya, ya, sangat rendah. Nah, hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi 2 getaran per detik ini. Contohnya jangkrik, hewan anjing tuh bisa mendengar getaran tersebut, ya. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini bunyi yang memiliki frekuensi di antara
20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, di sini bunyi audiosonik ini manusia dapat mendengar. Apa yang kita dengar itu berarti bunyinya itu jaraknya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Tapi ada hewan-hewan juga yang bisa mendengar audiosonik. Apa saja itu hewannya? Anjing, jangkrik, kelelawar, lumba-lumba. Tuh. Paham? Oke, yang ketiga. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 getaran per detik. Ultrasonik bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 getaran per detik. Di sini manusia itu kalau mendengar sangat bising ya, karena sangat tinggi. Bunyi ini yang hanya bisa mendengar itu kelelawar dan lumba-lumba. Tapi bunyi ultrasonik ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Dimanfaatkan manusia itu untuk apa? Untuk alat USG. Ya, USG saat misalnya seorang ibu yang sedang mengandung itu menggunakan ultrasonik, ya. Terus alat sonar pada kapal itu menggunakan bunyi ultrasonik. Itu untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui kedudukan kapal selam yang berada di atas permukaan air laut, ya. Oke, itu tadi 3 bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, kita kembali lagi pada tinggi rendahnya bunyi itu tergantung tadi pada frekuensi. Sekarang yang kedua, pada yang tergantungnya pada amplitudo. Amplitudo ini merupakan simpangan getaran atau kuat lemahnya bunyi. Jadi semakin besar amplitudo itu semakin kuat bunyi. Contohnya secara real itu kita misalnya punya volume TV. Volume TV itu merupakan amplitudo. Jika misalnya kita akan suara TV itu lebih terdengar, lebih keras, maka amplitudonya itu, volumenya itu ditambahkan. Sedangkan untuk memperkecil volume, maka amplitudonya dikurang. Itu seperti itu. Itu amplitudo, ya. Yang ketiga itu resonansi. Resonansi itu apa? Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran benda lain. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Nah, contohnya di sini secara real, secara nyata, yaitu saat kita itu mendengar suara petir. Suara petir itu menggelegar, tapi di petir itu menyambar, petir itu menggetarkan udara di sekitarnya. Sehingga kalau petir suaranya besar, itu kaca itu ikut bergetar. Tuh. Jadi bergetarnya kaca ini merupakan bukti adanya resonansi, ya. Contoh lain itu pada alat musik. Mungkin alat musik kalian tahu gendang. Gendang itu memiliki rongga. Saat itu ditabuh si gendang itu, maka akan bergetar pada bagian lain. Itu seperti itu, ya. Itu contoh pada resonansi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu pada alat musik. Tapi ada peristiwa resonansi yang mengakibatkan kerugian pada manusia. Apa saja itu? Contohnya, 1. Peristiwa ledakan bom. Ledakan bom itu merupakan peristiwa resonansi, ya, yang mengakibatkan kalau misalnya contohnya bom di daerah lain, tapi dampaknya itu bisa ke daerah lain. Mungkin kaca pecah, mungkin bangunan ikut
Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.